Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai metrics for measuring supply chain performance. Jadi di sini ketika kita berbicara tentang supply chain, berarti kita harus melihat seperti apa kondisi pasar yang saat ini kita sedang hadapi. Tentunya hal ini diinginkan untuk kita bisa melakukan evaluasi. Evaluasinya itu kita bisa melihat berdasarkan hasil identifikasi pasar. Jadi kita melihat antara kombinasi dari supply dan demand yang terjadi. Di sumbu X ini adalah sumbu demand, sedangkan sumbu Y adalah sumbu supply. Jadi semakin ke kanan berarti demand-nya semakin tinggi, semakin ke atas berarti supply-nya semakin tinggi. Jadi ketika demand kita berada di posisi kita bilang rendah dan supply kita rendah, berarti kita berada di pasar yang developing. Jadi bisa saja artinya adalah market kita yang baru atau produk kita yang baru. Jadi di sini kita memiliki peluang untuk mendapatkan data lebih konkret mengenai market kita, beserta apa yang sebenarnya market inginkan dan bagaimana kita bisa memberikan apa yang market kita inginkan. Lalu berikutnya, jika kita berada di fase growth, ini indikasinya adalah demand kita itu lebih tinggi daripada supply. Jadi di sini kita memiliki peluang untuk membangun market share. Membangun market share ini dapat kita lakukan dengan melakukan customer service yang tinggi. Lalu berikutnya, jika kondisi kita ada di fase mature, berarti supply kita melebihi demand. Di sini kita memiliki peluang untuk memberikan produk yang lebih luas lagi, ya, dan juga memberikan customer service level yang tinggi. Nah, kondisi ketika supply dan demand berada di saat yang sama-sama tinggi atau kita sebut sebagai balance itu adalah ketika pasarnya steady. Jadi di sini kita memiliki peluang untuk mengoptimalkan operational internal kita. Jadi kita akan mencoba memaksimumkan efisiensi dari perusahaan yang kita miliki. Kalau kita berbicara tentang market performance categories, sebenarnya ada dua karakteristik yang kita akan bahas di sini ya, terkait kinerja rantai pasok kita, yaitu responsiveness dan efisiensi. Tentunya kedua hal ini harus bisa diukur secara objektif. Nah, pengukurannya seperti apa? Jadi di sini ada 4 kategori pengukuran. Yang pertama, pengukuran terkait pelayanan pelanggan kita. Jadi di sini kita akan melihat kemampuan dari rantai pasok yang kita miliki untuk memenuhi apa yang pelanggan ekspektasikan. Biasanya kita akan melihatnya berdasarkan dari tingkat bagaimana kita bisa menyelesaikan pesanan dan pengiriman secara tepat waktu. Lalu pengukuran yang kedua adalah efisiensi internal. Ini kita melihat terkait kemampuan bagaimana kita dapat beroperasi secara menguntungkan di pasar yang kita sedang hadapi. Jadi yang kita lihat di sini adalah bagaimana keuntungan yang kita bisa didapatkan dibandingkan dengan resiko pasar yang sedang terjadi. Lalu pengukuran yang ketiga adalah terkait fleksibilitas permintaan. Di sini kita akan melihat kemampuan untuk merespon ketidakpastian. Nah, ketidakpastian dari permintaan ini bisa berupa dari tingkat permintaannya atau tingkat dari variasi produknya. Lalu pengukuran yang keempat yaitu pengembangan produk. Di sini kita akan melihat kemampuan kita untuk dapat berkembang seiring dengan perubahan keinginan dari pasar yang kita miliki. Di sini kita bisa melihat kemampuan kita berdasarkan dari hasil pengembangan dan bagaimana kita dapat mengirimkan produk baru secara tepat waktu. Jadi kalau kita berbicara tentang framework dari performance measurement, itu bisa dilihat dari matriks yang sudah kita bahas tadi sebenarnya. Nah, di dalam setiap fase tadi, mature, steady, developing, dan growth, ada beberapa hal yang bisa kita perhitungkan. Jadi kalau mature berarti kita ngomongin soal customer service-nya, internal efficiency, demand flexibility. Kalau steady berarti ngomongin tentang customer service-nya, internal efficiency. Lalu ketika fase developing berarti kita ngomongin tentang customer service, lalu product development. Dan ketika fase growth berarti kita ngomongin tentang customer service.
Kalau kalian di sini ada 4 hal yang selalu muncul di setiap fase, yaitu customer service. Karena balik lagi, ketika kita berbicara tentang operation, itu ngomongin tentang bagaimana kita dapat memuaskan keinginan dari pelanggan yang kita berikan. Sisanya ada internal efisiensi di fase mature dan steady. Kemudian masing-masing di bagian mature ada demand flexibility dan developing tentang product development. Kita akan bahas dengan detail. Pertama, terkait customer service matrix-nya sendiri. Kalau kita berbicara tentang customer service, itu berarti kita berbicara tentang layanan yang kita berikan terkait bagaimana kita bisa mengantisipasi, bisa melihat, dan bisa memberikan apa yang diinginkan oleh customer. Tentunya ini biasanya kita berdasarkan dari personalized product dan bagaimana kita bisa memberikan delivery secara on time. Itu menurut Housemate. Nah, ukuran-ukuran ini bisa menunjukkan seberapa baik dari perusahaan kita untuk bisa melayani pelanggannya dan seberapa baik rantai pasok itu mendukung pasarnya. Jadi, biasa kalau kita ngomongin customer service itu tergantung dari pelayanan yang kita berikan. Kita bisa memberikan layanan build to stock atau build to order. Kalau kita ngomongin stok, berarti kita membuat terlebih dahulu barang itu, setelah itu baru kita jual. Sedangkan kalau ngomongin build to order, berarti kita akan membuat barangnya, ketika ordernya itu masuk. Jadi kalau kita berbicara tentang build to stock atau BTS, ya, berarti di sini kita bisa menyelesaikan ya, order fill rate kita sama order line item fill rate kita. Berarti ordernya bisa terpenuhi, kemudian terkait item-itemnya juga dapat terpenuhi. Dan tentunya kita berbicara tentang on time delivery rate di sini. Karena kita bisa memberikan ketika ada pesanan langsung kita berikan karena kita sudah punya stok sebelumnya. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan adalah terkait berapa jumlah nanti kita muncul back order ya dari total keseluruhan dan jumlah per masing-masing periodenya. Tergantung balik lagi dari produk yang akan kita berikan. Nah, selain itu juga kita melihat dari frekuensi dan durasi dari back order yang kita lakukan. Ya, di sini kita berbicara tentang line item return rate. Kemudian kalau membicara tentang build to order berarti kita berbicara tentang bagaimana ya kita mengkuotakan ya si respon time yang bisa kita berikan kepada si customer ya, beserta bagaimana kita dapat menyelesaikan pesanan itu tepat waktunya, sehingga kita juga berbicara tentang on time delivery rate di sini. Nah, kalau di sini karena kita membuat setelah ada pemesanan, berarti kita akan harus hati-hati tentang late order. Jadi keterlambatan dari order yang kita sedang buat. Nah, di sini yang harus kita perhatikan adalah frekuensi dan durasi dari late order tersebut. Nah, sehingga number of warranty returns dan repair akan muncul di sini. Nanti akan ada video terkait apa itu make to stock. Nanti kita bisa bahas lebih detail. Silakan nanti kalian lihat videonya di Google Classroom. Lalu berikutnya jika kita berbicara tentang internal efisiensi. Jadi di sini akan kita lihat beberapa ukuran ya terkait efisiensi internal yang biasanya kita bisa gunakan. Yang pertama terkait nilai inventaris. Nilai inventaris ini kita akan lihat dari waktu periode kapan sampai kapan ya. Kita memperhitungkan rata-rata inventaris yang kita miliki seperti itu. Ya. Kemudian perputaran inventaris kita, ya, atau kita sebut sebagai turns. Di sini kita menghitungnya tinggal membagi antara biaya penjualan tahunan dengan nilai persediaan rata-rata tahunan. Nilai turns semakin tinggi itu semakin baik. Kemudian laba penjualan atau return on sale. Di sini kita bisa menghitungnya dengan cara membagi pendapatan sebelum bunga dan pajak dibagi dengan penjualan. Semakin tinggi nilai return on sale itu semakin baik.
Lalu berikutnya kita berbicara tentang waktu siklus case to case, ya. Jadi kita bisa menghitung dengan menambahkan inventory days of supply kita ditambahkan dengan day sale outstanding yang kita miliki. Lalu kita kurangkan dengan rata-rata payment period on purchase yang kita punya. Di sini justru kebalikan dari yang lain. Kita menginginkan semakin rendah nilai dari cash to cash cycle time-nya. Lalu kita ada juga berbicara tentang demand flexibility. Di sini kita bisa mengukurnya berdasarkan 3 hal ya. Waktu siklus aktivitas, kita bisa melihat jumlah waktu yang kita perlukan untuk melakukan aktivitas rantai pasok. Mulai dari pemenuhan pesanan, desain produk, perakitan produk, atau aktivitas lain yang mendukung rantai pasok kita. Lalu ada juga yang kita sebut dengan upside flexibility. Di sini adalah kemampuan ya dari perusahaan atau rantai pasok untuk merespon dengan cepat jika terjadi penambahan volume pesanan untuk produk tersebut. Lalu berikutnya ada yang kita sebut dengan outside flexibility. Ini merupakan kemampuan dari perusahaan atau rantai pasok kita untuk dengan cepat dapat menyediakan produk tambahan kepada pelanggan di luar dari produk-produk yang biasanya kita sediakan. Nah, berikutnya kita berbicara tentang product development metric. Di sini kita pasti berbicara tentang rantai pasok ya. Bagaimana dia harus bisa dapat mengimbangi pasar yang sedang dilayani. Nah, kemampuan untuk mengimbangi pasar itu otomatis pasti akan terus berkembang karena seiring dengan perubahan terjadi yang di pasar. Jadi kita bisa mengukurnya berdasarkan persentase total produk terjual yang diperkenalkan pada tahun lalu. Lalu kita bisa juga lihat persentase total penjualan dari produk yang diperkenalkan tahun lalu. Ataupun kita bisa melihat dari siklus waktu untuk mengembangkan dan menghadirkan dari produk baru kita. Nah, kalau kita bisa lihat ya, tadi terkait customer service, internal efficiency, demand flexibility, dan product development, jika kita bandingkan dengan operasi bisnis kita yang sudah sempat kita bahas di bab-bab sebelumnya, yaitu terkait plan, source, make, dan delivery, ya. Di sini sudah diperdetail bagian apa saja yang di-cover oleh matriks-matriks tersebut. Lalu berikutnya adalah yang harus kita lakukan, kita melakukan collecting dan displaying dari performance data yang kita miliki. Ya. Jadi, kalau misalnya lingkungan bisnis saat ini punya siklus hidup produk yang lebih pendek, pasar masalahnya dia itu bercabang, terpecah-pecah ya. Bisa dibagi menjadi beberapa pasar yang kecil, lalu teknologi baru muncul, lalu ada saluran distribusi yang terus-menerus dapat membuka peluang baru, ya. Berarti perusahaan ini kita butuh untuk membangun sistem business intelligence atau BI, ya. Di mana BI ini harus membagi data kita menjadi tingkatan-tingkatan. Ya, jadi ada 3 tingkatan. Yang pertama tingkatan strategis yang paling atas, turun ke bawah ada taktis, turun ke bawah lagi operasional. Kalau kita bicara tentang strategis, di sini ya, ini adalah tingkatan untuk membantu manajemen puncak memutuskan apa yang harus dilakukan. Kalau taktis, beda personel. Tadi manajemen puncak, sekarang manajemen menengah. Jadi, apa yang manajemen puncak inginkan itu harus bisa dicapai oleh manajemen menengah. Jadi manajemen menengah harus bisa memutuskan gimana melakukan hal itu sehingga tercapai tujuan yang strategis. Lalu bagian operasional itu adalah untuk pekerja yang langsung di lapangan. Jadi bagaimana tahap realnya ketika manajemen menengah udah memutuskan harus melakukan A, B, C, D gitu ya. Nah, bagaimana proses melakukan A, B, C, D itu? Itu yang dilakukan oleh bagian operasional. Jadi, ini kalau kita berbicara tentang tadi ya, strategi, tactical, operation, ya, semuanya ini kita akan combine di dalam namanya central store of data, di mana data ini ya bisa kita berikan kepada customer maupun ke supplier.
Intinya, kita akan mencoba memfasilitasi pembagian